Selamat pagi kepada Bapak Daniel. Pada kesempatan kali ini, kami sekelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Business Model Canvas atau BMC dan Value Proposition Canvas atau VPC dari perusahaan Patagonia. Yang pertama ada Customer Segments. Customer Segments dari perusahaan Patagonia adalah segmented market. Karena target pasar dari Patagonia bersifat hanya untuk orang-orang yang menyukai aktivitas atau olahraga outdoor, dan tidak semua orang melakukan aktivitas tersebut, lalu mengingat harga dari produk Patagonia yang cukup tinggi, membuat target pasar utama Patagonia adalah kalangan menengah ke atas. Selain itu, perusahaan Patagonia menerapkan sistem operasi dan produksi yang ramah lingkungan. Membuat produk yang diluncurkan pun diutamakan dijual kepada orang-orang yang peduli lingkungan. Lalu selanjutnya ada value propositions. Keunikan dan ciri khas dari Patagonia terletak pada kepedulian mereka terhadap lingkungan alam, dengan membuat produk berkualitas tinggi, dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan pada konsumen yang peduli lingkungan. Dengan adanya penerapan sistem operasi dan produksi ramah lingkungan ini, Patagonia menjadi perusahaan yang menginspirasi dan mengimplementasikan solusi untuk permasalahan lingkungan. Patagonia masuk ke dalam kategori value proposition, customization, dan accessibility, karena produk yang dijual ada berbagai macam, dalam rangka menyesuaikan setiap kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Patagonia juga menawarkan kenyamanan bagi para konsumen dalam beraktivitas outdoor adventure, dengan menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan yang ramah lingkungan, sehingga konsumen dapat memperoleh barang dan sekaligus membantu mengurangi pencemaran dan dampak buruk pada lingkungan, dengan membeli dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Hal ini tentu saja dapat mempermudah akses pembeli terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu selanjutnya ada channels. Dalam pemasarannya, perusahaan Patagonia menjangkau para konsumennya secara langsung atau direct dan tidak langsung atau indirect melalui toko retail, website, program wornwear, yaitu penjualan baju bekas pakai, The Footprint Chronicles, reference library, events, and sponsorship. Patagonia juga turut mengkampanyekan truk ramah lingkungan yang berkeliling Amerika Serikat untuk menyediakan berbagai kebutuhan dan peralatan dan menjualnya kepada konsumen di berbagai penjuru Amerika. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Kategori customer relationship dari Patagonia adalah transactional dan long-term relationship. Karena produk dari Patagonia bisa dibeli pada saat itu juga, dan Patagonia juga berusaha untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan para customer-nya agar dapat menciptakan brand loyalty yang erat dengan membuat pasar semakin tertarik dan suka terhadap merek dan produk dari Patagonia. Patagonia dikenal dengan berbagai program dan kampanye-kampanye iklannya yang mengusung tema ramah lingkungan yang menjadi nilai dan prinsip mereka. Salah satu programnya adalah jual merchandise yang dapat dibersihkan, direparasi, dan dijual kembali di Worldwear, website milik mereka. Selain itu, Patagonia berinisiatif dengan membuat anti pertumbuhan, yang merupakan alat yang sangat ampuh untuk menarik perhatian pelanggan saat ini dan di masa depan. Pada tahun 2011, kampanye iklan yaitu Don't Buy This Jacket berhasil menarik perhatian pasar, sehingga membantu mereka meningkatkan dan mencapai target pendapatan tahunan mereka hingga lebih dari 500 juta US dollar. Dan sejauh ini mereka berhasil mencapai target tersebut. Kampanye tersebut meminta pelanggan untuk memikirkan kembali sebelum mereka benar-benar membeli barang apapun demi mengurangi pembelanjaan secara berlebihan. Terus selanjutnya ada revenue streams. Patagonia menghasilkan profit melalui pembuatan dan penjualan produk, yaitu baju, buku, peralatan outdoor, makanan, dan minuman organik. Patagonia mengusung tema anti-konsumerisme, menggalangan dana, serta pemeliharaan lingkungan secara aktif dan berkelanjutan, demi mewujudkan nilai-nilainya untuk membangun kepercayaan dengan konsumen. Dan nilai ini membantu perusahaan agar semakin dilirik dan disukai oleh pasar sehingga dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan. Patagonia tidak berfokus terhadap margin keuntungan pada penjualan item individual yang tinggi, yang merupakan strategi lama yang biasa dilakukan oleh perusahaan pengecek pakaian lainnya. Lalu yang ketujuh ada key resources. Yang pertama ada physical assets, yaitu pabrik, gedung perusahaan, kantor, dan mesin. Lalu yang kedua ada intelektual, semua hak cipta dan hak database di situs dan isinya sesuai dengan lisensi penggunaan terbatas dalam pemberitahuan hak cipta atau sebagaimana diizinkan oleh pemilik hak cipta. Lalu yang ketiga ada human, itu jumlah karyawan dari Patagonia ada 1.000 di tahun 2017. Lalu yang terakhir ada pendapatan sekitar 750 USD. Lalu yang ketujuh ada key activities. Yang pertama ada production, ada inovasi dan pengembangan produk, riset, pembuatan produk, pemasaran, dan penjualan. Lalu yang kedua ada problem solving, ada aktivitas atau operasi penjualan online, dan aktivitas ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada platform network, ada kampanye iklan dan membangun relasi dan kerjasama dengan pihak lain. Lalu yang kedelapan ada key partners.
Kategori key partners dari perusahaan Patagonia adalah strategic alliance between non-competitors. Karena Patagonia bekerja sama dengan perusahaan yang tidak bergerak di bidang yang sejenis. Kerjasama ini dibutuhkan karena Patagonia bertujuan untuk mengoptimalisasikan sumber daya dan aktivitas perusahaan. Berikut ada beberapa perusahaan yang menjalin hubungan kerjasama dengan Patagonia. Yang pertama ada Breadfruit Institute, lalu Regenerative Organic Alliance, Rodale Institute, Rose Seven Seed Company, Galen Institute, Washington State University, dan yang terakhir ada Wild Fish Conservancy. Lalu yang terakhir ada cost structure. Yang pertama ada value driven, yaitu produk dari perusahaan Patagonia tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga karena produk yang dijual bersifat inelastis. Lalu ada fixed cost dari Patagonia, yaitu gaji karyawan, sewa tempat usaha, biaya kantor, depresiasi atau penyusutan, biaya pajak, dan beban asuransi. Lalu ada variable cost, ada biaya peralatan, biaya transportasi dan distribusi, biaya bahan baku, upah tenaga kerja lembur, dan utilitas. Next, ada value proposition canvas dari Patagonia sendiri. Yang pertama ada jobs, terbagi menjadi 4. Yang pertama functional jobs. Patagonia membangun produk yang tahan lama dengan mendaur ulang, memperbaiki, dan menggunakan kembali dari pakaian customer. Yang kedua ada social job, yaitu membangun Patagonia Action Works untuk membangun individu yang berkomitmen dengan organisasi yang menangani masalah lingkungan. Yang ketiga ada personal jobs. Dengan menggunakan produk ramah lingkungan akan timbul rasa senang dan empati karena membantu berperan mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu yang keempat ada supporting jobs, yaitu membantu mendukung dan mengupayakan gerakan ramah lingkungan dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Yang kedua ada pains. Yang pertama ada negative emotions. Patagonia sulit ditemukan di beberapa kota dan desain pakaian yang dijual pun kurang menarik dan cenderung polos sehingga produk kurang bervariatif. Yang kedua ada undesired cost and situations. Harga produk yang dijual oleh Patagonia relatif mahal. Yang ketiga ada risk. Ada brand lain yang harganya jauh lebih murah tetapi memiliki kualitas yang kurang lebih sama dengan merek Patagonia. Yang ketiga ada gains. Ada required gains. Produk dipakai untuk pakaian outdoor. Ada expected gains, produk sesuai dengan deskripsi, contohnya kualitas yang bagus, bahan yang nyaman dipakai, dan awet. Ada desired gains, produk tidak mudah rusak dan tahan lama. Ada unexpected gains, produk Patagonia ternyata sangat awet untuk dipakai bertahun-tahun. Yang keempat ada products and services. Ciri khas dan keunikan yang dimiliki perusahaan Patagonia ini terletak pada kepedulian mereka terhadap lingkungan alam. Dalam pembuatan produknya, Patagonia menggunakan bahan baku ramah lingkungan. Hal ini diterapkan demi mencapai tujuan yang berlandaskan prinsip dan nilai yang dianut Patagonia. Yang kelima ada pain relievers. Produk-produk yang dijual Patagonia sangat dibutuhkan oleh para konsumen untuk kebutuhan outdoor seperti olahraga mendaki, memanjat tebing, dan yang lainnya. Produk yang disediakan oleh Patagonia memiliki kualitas yang baik meskipun harga yang relatif mahal dari produk tersebut. Namun, kualitas dan bahan yang diberikan tidak main-main. Patagonia sering mengambil beberapa macam inisiatif dari pakaian yang sudah dibuang atau bekas. Produk yang gagal dijual dari koleksi sebelumnya dan sisa potongan kain mereka mendaur ulang pakaian tersebut. Dan yang terakhir ada gain creators. Pada produk Patagonia, bahan dari produk mereka adalah fibers, environmentally friendlier fibers. Sebagai bahan dasarnya, dan kapas organik, chlorine-free wool, recycled nylon, dan recycled polyester. Salah satu alasan Patagonia memberikan bahan-bahan tersebut selain membuat kenyamanan dan kelembutannya saat dipakai, Patagonia juga sangat memperhatikan lingkungan sekitar. Mereka sangat minim untuk memakai bahan-bahan yang dapat merusak bumi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.